Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Mukhlas, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 Universitas Jember, program studi IPA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja materi klasifikasi makhluk hidup, subtema tumbuhan dikotil dan monokotil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Ada. Ada apa tidak ada? Ada. Siapa yang sakit? Ya. Meskipun sakit tetap masuk ya? Ya. Kalian memang luar biasa. Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Sebelum anak-anak melanjutkan dari kegiatan yang sebelumnya. Masih ingat sebelumnya? Nah, sebelumnya kita belajar tentang awalannya T. Masih ingat? Masih apa? Kemarin dibagi ada berapa tumbuhan itu? Yo. Loh, kalau kayak gini jelas ini ada berapa ini? Nah, yang pertama lumpur, lumut kok lumpur. Yang kedua, ayo. Yang kedua Bapak bawa ini barangnya ini. Barangnya, bukan barang, tumbuhannya ya. Nah, yang ketiga ini sering dengar. Oh, ini kemarin kan sudah. Secara umum tumbuhan dibagi atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama masuk kategori lumut, bukan lumpur ya. Yang kedua masuk kategori paku. Yang ketiga berbiji. Apa itu loh? Nah, cirinya lumut itu biasanya susah dibedakan antara mana bagian bawah, mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Kelompok yang kedua, kelompok paku-pakuan. Cirinya apa? Biasanya dia menghasilkan spora. Kalau tumbuhan biasanya menghasilkan buah, di dalam buah ada biji. Khusus kelompok 2, dia tidak menghasilkan biji, tapi menghasilkan spora. Jadi berkembang biaknya pakai spora. Dan yang nomor 3, kelompok yang ketiga yang akan kita bahas sekarang. Kita akan bahas kelompok tumbuhan berbiji. Jadi tidak lagi bahas lumut karena sudah kemarin, tidak lagi bahas paku, cuman tadi bawa contohnya. Kita masuk ke tumbuhan berbiji. Berbiji ini anak-anak masih dibagi lagi ada 2. Ada biji terbuka, ada biji tertutup. Di biji tertutup ini masih dibagi lagi jadi 2. Ada namanya kotil sama ada monokotil. Hari ini kita akan bedakan mana sih tumbuhan ini yang masuk dikotil, mana tumbuhan yang masuk monokotil. Jadi pembelajaran hari ini yang pertama tadi bisa membedakan mana kelompok dikotil, mana kelompok monokotil. Yang kedua, bisa menyajikan data. Datanya nanti bentuk gambar morfologi, bentuk luarnya. Oh, bentuk akarnya tumbuhan ini, misalnya tumbuhan padi, gimana? Gambar batangnya padi, gimana? Gambar daunnya padi, gimana? Setelah disajikan,
dalam LKPD sama Manila nanti terakhir diapakan? Dipresentasikan. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Jelas kira-kira? Nah, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, Pak? Nah, seperti biasanya kita hari ini melakukan praktikum. Nanti kalian berkelompok, kelompoknya sudah kan? Lanjutannya yang kemarin-kemarin ya. Sudah berkelompok, terus setelah berkelompok Bapak akan membagikan apa? Bapak akan membagikan LKPD. Setelah LKPD-nya dipegang, langkah selanjutnya apa? Diisi. Diisi pakai apa? Nah, ngambil apa dulu? Ngambil sampelnya, ngambil bahan-bahannya, tumbuh-tumbuhannya nanti diambil perwakilan kelompok. Taruh di kelompoknya masing-masing. Setelah diambil bahan-bahannya gimana? Pengamatan. Setelah pengamatan bagaimana, Pak? Setelah pengamatan diisi LKPD. LKPD-nya selesai, langsung disalin gambarnya ke Manila. Sampai di situ. Terakhir ngapain, Pak? Presentasi pulang. Siapa yang sakit? Kamu, Din, sakit, Din? Oh. Tapi bukan sakit hati kan ya? Oh, alhamdulillah. KPD-nya ada dua. Satu mengklasifikasikan, mengelompokkan. Yang kedua menggambar itu. Makanya ada dua. Semuanya sudah pegang? Sudah. Nah, sekarang Bapak akan nunjukkan kasus dulu. Kalau tidak tahu, nah ini tumbuhan apa ini? Ayo, kelompok 3, tumbuhan apa ini? Hah? Alah. Alah. Apa kok bisa? Nah, tebu ya. Satu, ingat-ingat tebu. Jambu. Ini apa ini kira-kira? Jambu. Mangga. Ya, mangga. Yang ketiga. Oh, pinter kalau ini ya. Ini ada ini. Kalau ini, ini termasuk gampang ya. Jadi problemnya hari ini anak-anak, masalah yang harus kalian selesaikan hari ini adalah kalian harus bisa mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan ini. Entah itu padi, entah itu kok padi, entah ini tebu, apakah cabai, apakah pau alias mangga, pau bahasa Maduranya ya, pau atau padi ke dalam kelompok ini. Lewat apa caranya? Lewat praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Jadi itu kasusnya. Masalahnya kalian harus bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan beberapa tumbuhan yang sudah disiapkan oleh Bapak ke dalam golongan termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil. Sampai sini ada yang ditanyakan? Perwakilan kelompok. Kelompok 1. Tebu 1. Satu. Saya satu. Ada 4. Ini sudah. Cherry sudah. Tak kasih yang raja dah kamu. Yang kecil. Cari yang ada anunya sih. Cari yang ada akarnya. Nah. Sudah semua? Padinya sudah? Masih ada ini. Nah. Jagung. Enam totalnya tumbuhannya.
Ya. Kelompok 2. Kelompoknya siapa? Tumbuhan biji tertutup dibagi ada 2. Loh, kok cepat sekali ini. Pertama ada berkeping biji 1 atau namanya monokotil, sama berkeping biji 2 namanya dikotil. Ciri-ciri yang monokotil, perhatikan. Jadi nanti waktu identifikasi kalian tidak bingung. Pertama, ciri tumbuhan monokotil kalau dilihat dari daunnya, biasanya daunnya sejajar dan melengkung, panjang. Bentuknya daunnya panjang, sejajar dan melengkung. Kelompok 4, perhatikan dulu ya. Ciri tumbuhan monokotil yang pertama, kalau dilihat dari daunnya, biasanya bentuknya dia panjang. Panjang memanjang, sejajar, tulang daunnya sejajar. Ciri yang ketiga, nah, yang paling gampang, kalau dilihat dari akarnya, akarnya bentuknya serabut. Apa serabut? Semrawut. Apa semrawut? Akarnya kemana-mana, tak beraturan. Nah, ini kalau yang monokotil. Kalau yang dikotil gimana? Kalau yang dikotil, nah, ciri dari daunnya. Daunnya, tulangnya di daun itu kalau dilihat ada tulang namanya tulang daun. Biasanya dia menyirip atau menjari. Nah, ini menjari, ini jari. Jadi tulang daunnya kayak bentuknya kayak jari, seret, seret. Itu kan kelihatan. Nah, daun mana yang kayak bentuknya kayak menjari? Kalau menyirip, Pak, menyirip itu kayak itu kalau makan ikan, seret, 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 ada tulang utama ke samping, ke samping, ke samping. Nah, itu namanya tulang daunnya menyirip. Kalau dilihat dari akarnya, biasanya akarnya seperti ini. Akarnya namanya akar tunggang. Ada akar utama dari atas ke bawah, seret, ada serabut sedikit ke kiri kanan. Tapi ada akar utamanya yang dari atas ke bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa kira-kira mengklasifikasikan? Nah, sekarang silahkan diisi LKPD-nya untuk mengklasifikasikan, melompokkan. Yuk, dari LKPD yang pertama dulu. Bekerja berkelompok bab, nah, sip. Makanya kan ini, lihat ini. Berarti ini masuk kategori ini kan? Nah, berarti nanti ciri-cirinya apa ini? Ciri-cirinya tulang daun sejajar, lembar daun berbentuk seperti pita. Ini kan kayak pita panjang. Nah, ini yang ditulis di situ. Tumbuhan apa ya? Tulis dulu tumbuhannya. Nah, sip. Misal pertama padi. Buah ceri. Mana buah ceri? Nah, buah ceri. Akarnya termasuk apa? Akar tunggang. Daunnya? Oh, yo, lihat sambil dilihat cirinya no. Cirinya yang ayo ciri-cirinya daunnya. Nah, tulang daun. Nah, ini bukan. Kalau kamu akarnya tunggang, ini cirinya yang monokotil, akarnya serabut. Kalau akarnya tunggang, daunnya bukan sejajar. Mana akar tunggang? Ya di sini, lihat di sini no. Akar tunggang. Berarti daunnya gimana bentuknya? Nah, tulang daun menyirip. Nyirip itu kayak gimana? Kayak ikan loh. Ikan itu kan punya tulang sini. Pecah gini kan?
Nah, coba itu mecah apa enggak? Nah, berarti tulang daunnya. Nah, ini tulis di sini, tulang daun menyirip. Coret. Yung kelompokan kok. Gimana? Padi. Akarnya mana cirinya? Akarnya depan dong. Ini ciri-ciri. Iya, ini ciri morfologi. Berarti Akarnya ini berarti akarnya serabut. Nah, benar akarnya serabut. Batangnya. Lihat bagian batang. tidak berjabang. Tidak berjabang. Nah ini bercabang apa enggak ini? Tidak. Nah, Iya kan. Terus lah. Daunnya gimana? tulang daun sejajar dan Tidak tahu ini, coba ini. Gimana tulang daunnya ini? dia kampung. Ayo. Ini jahatnya. Nah, tulang daun sejajar, lembar daun. Lembar daun, ini lihat di sini loh, lembar daunnya gimana? Seperti pita. Ini kan kayak pita ini kan. Nah, itu yang ditulis di sini. Tinggi. Ya terus semuanya satu gitu sampai 6 tumbuhan ini selesai. Yuk, gimana? Bingung? Dapat berapa? Apa itu? Lebet? Oh, tebu. Kalau yang monokotil tidak bisa bercabang. Ini kayak padi. Ini kan tidak bisa bercabang. Tebu akarnya. Ya, tebu lihat dari daunnya dulu kalau bingung, paling gampang daun. Daunnya tebu apa berarti? Sejajar ini. Nah, ini daunnya sejajar. Iya harus satu paket itu. Kamu tidak boleh milih daunnya ini, akarnya miliknya ini, tidak boleh. Ini akarnya harus sama begitu kan. Mana kelompok 4? Ini Pak. Sampai nomor berapa? Buah ceri. Akarnya tunggang, batangnya. Nah, lihat ciri batangnya. Mana bahan ajarnya? Wah, batangnya iya keras. Batangnya ini umumnya batang monokotil tidak bercabang. Kalau monokotil, kalau batangnya apa? Umumnya batang dikotil bisa bercabang. Itu batangnya bisa bercabang enggak? Nah, berarti batangnya bercabang. Batang bercabang. Daunnya apa? Gimana daunnya? Menyirip Pak. Menyirip. Terus lanjut yang kedua, singkong. Untuk tapai ini, untuk bikin tapai. Iya. Bercabang kan ya Pak. Itu bisa bercabang enggak? Kan kelihatan ini. Yuk, Bapak sambil melakukan penilaian sikap sama ada masalah? Aman. Masa serabut? Ini ada akar utama. Nah. Gimana? Ini apa? Jagung ya. Jelas sekali. Tunggang itu ada akar utamanya. Kalau ini
cabang-cabang. Beda sama serabut. Kalau serabut mana yang padi? Nah, padi ini langsung tidak ada utamanya, langsung serabut semua. Nah, itu cirinya. Jadi kalau ditanya ini tunggang apa serabut? Nah, ini kan mecah Pak. Iya mecah, tapi kan ada akar utama terus. Kalau ini tidak ada akar utamanya, langsung pecah. Ya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Paling kebanyakan minum es kamu, Rel. Sudah, Pak. Terus berikutnya? Loh, itu memasukkan. Jadi nah, tumbuhan-tumbuhan itu yang tadi sudah ditulis dimasukkan masuk kelompok apa, alasannya apa. Misal Oh, iya iya iya. misal mana tadi yang ditulis? Padi. Padi kan sudah dapat nama nomor 1 padi. Kan sudah tahu tadi Iya. ciri-cirinya. Masuk mana? Digotil apa monokotil? Nah, centang. Ah, sudah disimpulkan di belakang itu. Gimana tuh? Itu apa itu? Coba. Saya paham dan saya mengerti. Oh, kesimpulan apa? Kesimpulan apa yang dapat kalian baca? Nah, coba diskusi sama kelompoknya. Bagaimana? Oh, sudah, oh, sudah selesai tadi itu. Karena saya Ada LKPD kedua ya, gambar ini yang ini gambar. Yuk, ayo dirembuk. Kesimpulannya bagaimana? Dirembuk satu kelompok. Kan sudah ngamati ini masuk ini masuk ini masuk ini masuk ini, sudah kan? Kan masa tidak bisa menyimpulkan? Ayo. Ya bisa. Ya, balik no, lanjut. Sekarang tulis, nah, misalnya padi. Masuk mana setelah kamu menentukan ciri-ciri? Nah, yuk centang monokotil. Alasannya apa? Alasannya minimal ada 3. Karena bentuk daunnya gini, akarnya gini, batangnya gini. Nah, nanti gitu semua ada. Sip, lanjut. Sudah? Dicentang aja, enak centang. Centang. Dicentang. Padi, masuk mana? Nah, alasannya? batangnya tidak bercabang. Masa batangnya tok, daunnya, akarnya, ya minimal 3 masuk semua alasannya. Karena karena batangnya tidak bercabang, akarnya serabut kayak hidup kalian yang serabut. Wah, enggak ya. Terus daunnya hidup saya aman kok, Pak, enggak serabut kok, Pak. Hidup saya cuma semrawut. Neneng yuk. Apa ini? Apa yang mau digambar? Iya, maksudnya tumbuhan apa? Jagung. Matikan dulu biar podcast. Tahan, lepas.
gambar beginian bang. Ini kan dia ya tim coba tim. Aurel. Nanti deh nanti. Kok singkong balap? Singkong balap, Pak. Abu Raja Zara. Sudah, Pak. Pak Guru, sudah, Pak. Ditunjuk satu orang untuk presentasi. Tunggu sebentar, kelompok satu belum selesai gambarnya. Ikan jagung. Akar serabut. Batang tidak bercabang. Daun daun sejajar. Udah dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Salah kaya mo. Salah dimakan. Ada. Dikotil. Dikotil.
Ini presentasi tentang tumbuhan jagung. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Bisa ditutup. Dari sekian dari saya salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasikan tentang tanaman singkong. Singkong balap ya. Di sini ada akar serabut dan di sini ada batang yang batang monokotil yang secara otomatis bisa berkembang dan daun yang berbentuk jari atau menjari. Sekian dari saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang bertanya? Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang singkong yang terdiri dari daun, batang, dan akar. Akar menjari tumbuhan ini termasuk dengan dikotil. Daun menjari, bercabang dan tunggal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sama kelompok 4 sampean 3 dan 4 sama-sama presentasi apa? Sebentar. Bukan masalah singkongnya. Perhatikan, hasilnya beda. Bukan. Iya, kalau itu jelas. Kelompok 3 tambahi singkong balap. Kalau ini enggak ada balapnya. Itu satu. Yang kedua, tapi yang intinya bukan di situ. Kelompok 3 tadi waktu menyajikan, kok akarnya kelompok 3 dan 4 beda. Kelompok 4 menentukan akarnya apa? Tunggang. Yang kok serabut. Nah. Coba ayo gambarnya. Ayo ini. Coba dibedakan gambarnya ini. Ayo satu. Ketuanya kelompok 3 bawa ke sini. Ini yang diamati sama kok hasilnya beda. Nah, coba gambarnya mana? Kita bandingkan. Kita nggak cari betul salah ya. Bapak melakukan evaluasi. Serabut kok kayak gini. Coba dibuka dulu. Lihat ini. Kalau dari gambarnya kelompok 3 betul. Kalau dari gambarnya, tapi faktanya salah. Ya, bukan salah, kurang pas. Singkong akarnya yang betul apa? Singkong akarnya yang betul adalah akar tunggang. Kalau ini sama-sama bercabang, oke, sama. Terus daunnya sama menjari. 3 ciri itu berarti termasuk tumbuhan apa? Dikotil. Oke, Nurel. Kesimpulannya, tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batangnya yang tak bercabang, tulang daun yang sejajar, dan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, batangnya bercabang, lalu tulang daun menyirip dan menjari. Kesimpulan. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang perwakilan kelompok 1. Kesimpulan apa yang bisa diberikan terkait hasil ini tadi? Nah, Gan, suaramu Gan. Kok malu semua? Ayo. Ini. Yuk. Barusan ini jadi tumbuhan ini, ciri ini apa deh? Jagung. Tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung adalah tumbuhan monokotil yang memiliki ciri-cirinya akarnya serabut dan batangnya tidak bercabang dan daunnya sejajar. Oke, sip, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 3. Yuk,
Endra, kesimpulannya yang bisa diberikan. Kesimpulan dari materi hari ini kita bisa membedakan mana monokotil dan mana dikotil dari akar, batang, daun. Sudah kesimpulan hari ini. Itu aja. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang meriah. Ya. Kelompok 3 tadi itu sebenarnya betul. Ya, kalau nulis rabut. Kalau singkongnya, ini penting ya, singkongnya ditanam bukan dari bijinya, bukan dari buahnya, tapi batangnya. Biasanya kalau singkong gimana nanamnya? Batangnya dipotong ditaruh. Kalau batangnya yang dipotong ditaruh, nanti biasanya akar tunggangnya tidak begitu nampak. Akarnya jadi agak serabut. Mungkin itu saja ya. Stop. Sudah. Refleksi dulu. Seperti kemarin ya refleksinya. Bapak akan melakukan refleksi. Refleksi ini apa? Refleksi ini adalah untuk melihat seberapa sukses pembelajaran hari ini. Sehingga hasil dari refleksi nanti bisa Bapak gunakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Seperti kemarin refleksinya, Bapak nanti membagikan sticky note yang kecil-kecil. Yang diisi apa? Silakan diisi perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini. Menyenangkan, menyusahkan, atau bagaimana. Terus yang kedua, kritik dan saran kalau ada. Silakan diberikan kritik dan saran. Bapak bagikan sticky note dulu. Mana perasaannya setelah praktikum tumbuhan dikotil dan monokotil. Terus kritik dan sarannya untuk Bapak apa? Tidak usah dikasih nama. Ya memang sudah dibuka limnya, tidak apa-apa. Tidak usah dikasih nama, cukup diisi bagaimana perasaannya, apakah pembelajaran dengan praktikum untuk materi membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil menyenangkan, apa melelahkan. Sudah semua anak-anak? Duduk dulu. Sudah semua? Kelompok 3, ayo. Oke. Untuk rencana tindak lanjut anak-anak silakan dipelajari materi berikutnya tentang hewan. Sudah monokotil dikotil terus. Ya, yang tumbuhan sudah. Berikutnya kita belajar tentang hewan. Gimana? Nah, nanti Bapak entah pakai apa, bawa kucing, harimau, serigala ya ke dalam kelas. Atau kita pembelajarannya pindah ke kebun binatang. Wah, asik itu, Wak. Kalau bisa. Ya. Jadi nanti Bapak akan membagikan seperti biasa bahan ajar, silakan dipelajari di rumah. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, bisa kita akhiri? Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan membaca Asmaul Husna 1000 kali, Pak. Wah. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.